Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin sambal goreng krecek. Ini akan kita pakaiin juga daging sapi ya. Rasanya enak banget. Bikinnya juga gampang banget. Ini resep cocok untuk kita pakai ketupat ataupun pakai lontong. Ini kita siapkan dulu daging sapi. Cari daging sapi kalau bisa tuh bagian khas dalam supaya cepat empuk pada saat dimasak. Ini daging sapinya akan kita potong-potong menjadi bagian kecil-kecil seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan sambalnya atau bahan bumbunya, di sini aku pakai cabai merah besar dan keriting, aku campur. Kemudian ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu sampai nanti mateng ya. Ini wajib banget direbus supaya nanti rasanya lebih enak. Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan nanti kita akan haluskan. Flavis boleh menghaluskannya menggunakan blender ataupun pakai ulekan. Saya Flavis saja nggak apa-apa. Hari ini aku pakai blender aja. Nanti jangan lupa beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian ini akan kita gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Senajan ini udah direbus, tapi tetap harus kita gongsong lagi supaya lebih harum. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini kita akan tambahkan ada daun salam. Kemudian tambahkan juga laos dan juga serai. Daun salamnya yang banyak ya supaya aromanya lebih wangi lagi. Nanti kalau misalnya sudah benar-benar wangi bumbunya, udah matang, udah tanak, baru kita akan masukkan dagingnya terlebih dahulu. Kalau dagingnya sudah masuk, jangan buru-buru dituangin santan dulu ya. Jadi kita akan aduk-aduk dagingnya sampai nanti dagingnya berubah warna pucat. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Nah, santannya kita pakai yang encer terlebih dahulu. Nanti santan bagian kentalnya, taruhnya atau nuangnya kita belakangan aja. Nah, ini kita akan masak sampai nanti empuk. Sambil menunggu empuk, di sini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya ya. Di sini kita siapkan kerupuk krecek namanya, atau juga ada yang bilang kerupuk ramba. Nah, ini cari yang benar-benar untuk masak, bukan kayak di warung Padang itu untuk makan, itu bukan, itu beda. Jadi carinya yang untuk masak, bilangnya aja untuk bikin sambal goreng krecek atau bikin gudeg gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kapri namanya. Nah, ini bagian ujungnya akan kita buang. Nah, ini kenapa dikasih kapri, nanti fungsinya supaya masakannya itu lebih cantik aja, karena nanti masakannya merah banget. Nah, kita tambahkan kapri jadi ada hijaunya, tuh cantik banget warna masakannya. Kemudian kalau misalnya dagingnya sudah empuk, kita akan masukkan santan kentalnya. Kemudian di sini kita akan cemplungin lagi kerupuk krecek atau kerupuk rambaknya. Nah, di sini apinya mulai dikecilin Flavis. Kita akan masak pakai api kecil pelan-pelan sambil diaduk, karena ini santan kentalnya sudah masuk, jadi nggak boleh sampai pecah ya. Nah, aku mau kasih tahu Flavis di rumah juga, masakan ini tuh rodok manis Flavis, jadi gula jawanya rodok banyak. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau penyedap rasa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian ini akan kita masak pelan-pelan sampai nanti dirasa sudah mateng. Kemudian di sini kita siapkan wajan dan kita akan gongsong sebentar kaprinya ya. Jadi kaprinya jangan langsung dicemplungin, tapi kita akan gongsong sebentar. Nah, ini disajikan atau kita tuang ke dalam masakannya sesaat sambal goreng kreceknya itu mau disajikan seperti ini. Jadi nanti biar masakannya cantik banget warnanya. Nah, di sini Flavis bisa lihat ini sudah mateng, aromanya harum banget. Aroma khas dari krecek itu loh yang bikin enak banget rasanya. Ini sudah mateng, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita pakai ketupat ataupun lontong. Kalau mau pakai nasi juga boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa tambahkan nanti berambang goreng supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep godogan merah. Ini cocok banget untuk kita pakai ketupat ataupun pakai lontong. Tadi aku siapkan ada pepaya atau gandul ya yang sudah dipotong-potong. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya, aku pakai kacang panjang.
Jadi nanti juga masih ada sayur-sayuran lain. Pokoknya rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Nah, di sini sudah komplit nih. Aku pakai kecambah dele, terus ada pete dan juga ada udang. Nih udang supaya nanti rasanya itu lebih gurih lagi. Nah, untuk bumbu halusnya di sini aku pakai brambang, kemudian ada kemiri, bawang putih dan juga ada cabai merah besar dan juga keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis ya. Jangan lupa tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan, kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti setengah matang. Setelah setengah matang, kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya supaya jauh lebih wangi lagi. Di sini aku tambahkan lagi gedung salam dan juga serai. Kemudian ini akan kita gongsong lagi sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget, mateng dan juga tanak. Nah, teksturnya itu sudah mulai kering seperti ini Flavis kalau misalnya sudah mateng. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu udangnya. Ini udangnya akan kita gongsong sampai nanti matang. Kalau misalnya Flavis nggak punya udang basah kayak gini, Flavis juga bisa pakai udang ebi. Itu direndam kemudian di blender saat bumbunya gitu juga nggak apa-apa. Rasanya juga enak banget. Kemudian kita akan masukkan santan. Ini santannya yang kita masukkan santan encer terlebih dahulu. Nah, kita akan masak. Tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi sampai benar-benar masak dan mateng dan tanek dan rasanya udah enak banget. Baru setelah ini kita akan masukkan aneka sayur-sayurannya. Nah, di sini langsung kita cemplungin aja jadi satu, mulai dari cambah dele, terus dari kacang panjang, sak gandulnya kita langsung cemplungin jadi satu. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai setengah mateng. Kalau misalnya sudah setengah mateng, baru nanti kita akan masukkan lagi santan kentalnya ya. Tadi di awal kan santan encer. Kemudian kita akan masukkan santan kentalnya setelah sayurannya setengah mateng. Kemudian kalau sayurannya sudah setengah mateng, sudah dimasukkan santannya, kita akan masak lagi sampai nanti mendidih. Dan jangan lupa diicip-icip rasanya kurang garam apa kurang asin, karena sesungguhnya rasa godongan merah ini manis dan juga gurih. Rasanya enak banget deh. Nah, ini sudah mateng Flavis. Ini warnanya cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Cocok kita sajikan pakai ketupat ataupun lontong. Jangan lupa ya, kerupuk yang lebar-lebar bunder-bunder itu juga nanti enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin rendang yang enak banget. Ini rendangnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, rasanya gurih, buket, terus ada rasa manis-manisnya gimana gitu. Ini aku siapkan daging sapi. Aku pakai yang khas luar ya. Jadi kalau masak rendang karena dimasak dengan waktu yang sangat lama, jadi aku pakai yang khas luar supaya tidak cepat hancur. Nah, ini dagingnya mau aku potong tipis-tipis aja Flavis supaya nggak terlalu lama nanti masaknya. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya rada pepak banget Flavis. Jadi nanti aku bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian pertama aku pakai bumbu basah. Ini nanti resep selengkapnya Flavis bisa cek aja langsung di deskripsi box. Ini kita haluskan. Boleh pakai air, boleh pakai minyak untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Nah, ini bumbu yang kedua, kita sebut bumbu kering. Nah, di sini juga udah pepek banget Flavis. Ada ketumbar, ada jinten, ada kapulaga, ada merica, ada cabai jawa, ada kembang peka, ada kayu manis. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Ini aku pakai ulekan aja. Flavis bisa pakai blender itu juga boleh. Kemudian ini akan kita tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Kita akan tumis sampai nanti harum ya. Kemudian kita baru masukkan bumbu yang kedua atau yang kita sebut bumbu keringnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai benar-benar mateng. Baru kita akan masukkan bumbu yang ketiga. Ini aku sebutnya bumbu aromatik ya. Ini ada laos, serai, jahe, daun kunir, daun salam. Kemudian ini akan kita tumis lagi sampai benar-benar harum banget. Jadi kenapa ini bumbu aromatiknya masuknya belakangan? Jadi biar bumbu halus dan bumbu keringnya itu benar-benar matang banget.
Jadi biar nanti nggak ada yang nyelip-nyelip ke daunnya terus nanti masih belum mateng gitu. Nah kemudian kalau bumbunya sudah matang kita masukkan dagingnya. Setelah daging masuk ini nggak boleh langsung disiram dengan santan ya. Jadi kita akan aduk-aduk dulu sampai nanti dagingnya berubah warna flavis kayak gini. Baru kita akan masukkan santan encernya terlebih dahulu. Jadi nanti santan kentalnya belakangan. Kita pakai santan encer ini benar-benar santannya kalau mau enak banget flavis meres dari kelapa sendiri ya. Jadi itu bikin gurih dan ada manisnya gitu. Nah ini akan kita masak sampai nanti setengah asat seperti ini. Baru kita akan masukkan santan kentalnya. Kalau santan kentalnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar, kita tambahkan lagi ada gula jawa, kemudian ada kalau mau pakai penyedap rasa kaldu sapi boleh, pakai micin boleh, atau pakai kaldu jamur juga boleh. Kemudian tambahkan garam, nambahin garamnya nggak usah langsung banyak Flavis, sedikit aja, nanti belakangan aja kalau misalnya sudah mau matang. Kalau kurang asin boleh tambahkan lagi. Ini kan kita masak pelan-pelan, jadi benar-benar masaknya itu pelan-pelan banget. Nah untuk terakhir kali di sini kita akan tambahkan lagi ini kelapa sangrai. Ini nanti bikin aromanya jadi harum banget. Nah, ini kita akan aduk-aduk lagi biar nanti sampai rodo asat. Nah ini total masak daging rendang ini kurang lebih 3 jam Flavis. Jadi benar-benar apinya tuh kecil, pelan-pelan sambil diaduk. Jadi memang kalau masak rendang itu nggak boleh gerusa-gerusu. Jadi memang harus benar-benar pelan-pelan banget, apinya kecil supaya bumbunya meresep banget ke dalam dagingnya dan dagingnya empuk banget. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya juga enak banget. Rasanya itu gurih, buket, rodok manis, enak banget ya pokoknya. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget ataupun ini sebentar lagi mau lebaran, cocok banget untuk sajian lebaran. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep kari ayam. Tapi ini bukan karinya orang India, bukan karinya orang Sumatera, bukan karinya orang Malaysia, tapi resep kari ayamnya wong Jowo. Rasanya enak banget. Bikinnya juga simple banget nih. Kita siapkan ayam. Aku pakainya ayam gendut. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung juga boleh. Nah karena aku pakai ayam gendut jadi aku rebus terlebih dahulu Flavis, jadi biar nanti rasanya itu jauh lebih enak dan lebih seger. Kalau sudah kira-kira direbus selama 5 menit setelah air mendidih, kemudian ini kita angkat, kita sisihkan dan ini airnya kita buang. Kemudian kita siapkan bumbunya ya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang putih, kemudian ada brambang, kemudian di sini kita pakai kunir, kita juga pakai jahe, kemudian ada merica dan juga ada ketumbar. Kemudian kita tambahkan lagi cabai. Ini aku pakainya cabai besar. Flavis juga bisa pakai cabai keriting merah, itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya. Jadi bumbunya tuh kalau karinya orang Jawa itu memang sesimpel ini. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, beri minyak, lalu kita gongsong bumbunya sampai nanti harum banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Di sini kita akan pakai daun salam, kemudian ada serai dan juga laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan bumbunya matang banget. Baru setelah ini kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus. Ini kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu sama bahannya tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, baru nanti kita akan langsung masukkan santannya. Nah di sini Flavis aku pakai santannya hasil dari meres dari kelapa yang masih seger. Jadi nanti rasanya tuh lebih enak banget, terus seger banget. Selain enak dan seger, kalau misalnya kita pakai santan hasil dari marut dan meres sendiri, itu ada rasa manis-manisnya gimana gitu. Kemudian ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap. Flavis bisa sesuaikan nih rasanya, mau ke gurih manis boleh, mau ke gurih asin juga boleh. Kalau aku lebih suka yang ke gurih manis. Flavis juga pasti tahu seleranya Flavikasi. Nah ini akan kita masak sampai nanti mateng dan santannya udah tanek banget. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau kita maem dengan nasi anget
ataupun pakai ketupat ataupun pakai lontong. Terus misalnya Flavis mau tambahin lagi, kalau lebaran tuh suka ada sambal goreng krecek atau sambal goreng ati ampela, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan bawal. Nah, biasanya Flavikasi tuh kalau bikin ikan bawal cuman dibakar ya. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resepnya yang seger banget. Hari ini kita bikin kuah kuning, rasanya enak banget, terus seger banget. Pertama-tama sini kita siapkan ikan bawal. Ini ikan bawalnya sudah dibersihkan dan sudah dilumuri dengan jeruk nipis. Kemudian ini akan kita goreng sampai nanti matang. Nah, Flavis misalnya nggak punya ikan bawal di rumah, adanya ikan, misalnya ikan kakap merah atau kakap putih, itu juga rasanya enak banget. Atau misalnya Flavis adanya ikan nila atau ikan mas, itu juga boleh, rasanya enak banget. Nah, ini ikannya sudah mateng, ini akan kita goreng lagi. Sisanya gorengnya itu cukup kita cemplungin aja, karena ini nggak pakai bumbu jadi cepet banget matangnya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan berikutnya. Di sini aku pakai tomat, nih tomatnya agak banyak supaya nanti rasanya itu lebih seger banget. Ini tomatnya aku potong tipis-tipis, jangan lupa bagian ujungnya dibuang ya. Atau misalnya Flavis mau potong kotak-kotak, itu juga boleh banget. Pokoknya saya Flavis di rumah aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kemudian ketumbar, ada kunir, dan beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum banget. Setelah ini kita akan tambahkan lagi godong jeruk, godong salam. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi, gongsong lagi sampai nanti harum. Setelah ini baru kita akan cemplungin air. Di sini nggak pakai santan, air biasa aja supaya nanti rasanya itu lebih seger dan nggak enak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula Jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian ada cabai rawit yang masih wungkulan. Nah, di sini kenapa cabai rawitnya masih wungkulan? Karena lagi nggak mau pedes banget Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pedes, ini cabai rawitnya boleh dipotong. Nah, kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, kenapa dikasih cabai rawit wungkulan? Jadi biar dapat aroma cabai rawitnya, tapi nanti rasanya tuh nggak pedes gitu. Kemudian ini kita akan cemplungin tomatnya. Nah, setelah ini kita akan masak sampai nanti kuahnya biar rodo asat dan bumbunya itu udah ngeresep ke dalam daging ikannya. Dan nanti pada saat akhir pemasakan, kuahnya aku tinggalin tapi nggak terlalu banyak. Jadi kalau aku bilang tuh rodo-rodo nyemek gitu. Kalau orang Jawa ngomong tuh rodo nyemek gitu. Nah, setelah ini nggak usah lama-lama lagi, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya wis jan enak banget. Ini cocok kita maem pakai nasi anget. Terus kalau misalnya mau pakai sayur asem juga enak banget, sayur bening bayam juga enak banget, ataupun tumisan kangkung juga enak banget. Yang penting nasinya anget dan kalau bisa ada tempe goreng serengnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado daging sapi. Ini rasanya enak banget. Hari ini Flavikasi mau bikin versi yang sedikit pedas dan rodok manis, tapi nanti Flavis juga bisa bikin yang versi pedas banget terus gurih asin, itu juga bisa banget. Nah, ini daging sapinya, cari daging sapi yang kualitas bagus ya supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk, dan yang pasti Flavis carinya yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak. Nah, ini daging sapinya akan kita potong tipis-tipis bagi Flavis. Kalau misalnya mau lebih cepat empuk, motongnya itu ngikutin Flavikasi kayak gini ya. Jadi dia ngelawan serat, nggak ngikutin serat. Jadi nanti pada saat di maem rasanya empuk gitu. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, kunir, bawang putih, kemiri, dan juga ada ketumbar. Kemudian beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Setelah halus, di sini kita masukkan dagingnya ke dalam wajan, masukkan bumbu halus, kemudian tambahkan lagi daun jeruk, daun salam, dan juga air.
Nah, di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, gula pasir juga boleh, kemudian garam, penyedap rasa. Kemudian setelah ini kita akan masak sampai nanti dagingnya itu benar-benar empuk banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih cepat juga bisa pakai presto, tapi aku lebih suka masaknya itu pakai api kecil terus masaknya lama. Rasanya lebih enak aja gitu. Kemudian ini kita kecilkan apinya dan kita akan masak sampai benar-benar empuk dan asat seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, biarkan dingin, nanti kita akan goreng. Sambil menunggu dingin, di sini kita akan siapkan untuk bumbu baladonya. Nah, untuk bumbu baladonya di sini simpel banget, Flavis. Kita hanya pakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai merah besar. Bagi Flavis yang pengen rasanya pedes banget, itu tinggal tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Setelah mateng ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan dan kita akan haluskan. Nah, di sini Flavikasi menghaluskannya itu nggak pakai blender, nggak pakai chopper, tapi pakai ulekan. Nah, hari ini aku maunya tekstur sambal baladonya dia rodok kasar, jadi nggak halus banget. Nanti rasanya lebih cantik dan beda aja gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja Flavis. Tekstur sambalnya ini masih kasar dan tampilannya juga cantik banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak, kemudian kita akan goreng daging sapi yang sudah kita ungkep dan sudah dingin. Nah, gorengnya itu nggak usah lama-lama karena ini kan kalau aku kan rasanya rodok manis, jadi cepet banget gosong ya, jadi sebentar aja masaknya. Jangan lupa diwolak-walik. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira warnanya sudah coklatan seperti ini tandanya sudah mateng dan kita siap angkat. Beda kalau misalnya nanti Flavis maunya yang rasa dagingnya lebih ke gurih asin, itu pada saat ngungkepnya gula jawanya atau gula pasirnya dikurangin. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya biarin aja, kita akan pakai untuk gongsong bumbu baladonya. Nah, ini memang sengaja ya, kalau masakan jenis ini memang perlu minyak yang agak banyak supaya lebih gurih dan juga lebih tahan lama. Ini walaupun nggak dimasukin kulkas 2 hari juga nggak bakalan basi, apalagi masuk kulkas nanti bisa awet banget. Misalnya Flavis mau 1 minggu atau 2 minggu, tinggal masukin kulkas aja, nanti kalau malam tinggal ngangetin. Ini jangan lupa masukin gula, garam, penyedap rasa, kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Baru kita akan cemplungin daging yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau dagingnya udah masuk, kita kecilkan apinya ya, jadi bumbunya ngeresep ke dalam dagingnya. Ini rasanya enak banget karena dagingnya udah gurih, terus kita tambahin aduk pakai sambal juga, sambalnya udah gurih banget. Wis jan enak banget pokoknya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini langsung kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak banget, gurih banget. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, wis jan. Kita tinggal tambahin sayur asem atau sayur sup atau sayur bening, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.